Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan Mas, duduk. Bu, Ada yang bisa saya bantu Mas? Sebelumnya mungkin Masnya bisa perkenalkan diri dahulu. ya, nama saya Rizky Ramadan. Saya mau konseling sama ibu, ada sedikit trauma kemarin waktu perjalanan dari Karawang menuju Cilacap. Jadi Masnya mau konseling. Iya bu. Nah, dalam konseling ini Masnya bebas bercerita apapun tentang masalahnya Masnya. Masnya nggak usah ragu, mungkin nggak usah takut atau apa, karena dalam konseling itu ada asas keterbukaan sama kerahasiaan. Jadi apapun masalah yang Mas ceritakan ke saya, akan saya jaga rahasianya dan tidak akan bocor kemanapun. Bisa dimengerti Mas? Bisa. Sekarang Masnya bisa mulai menceritakan masalahnya Mas dari awal sampai kenapa bisa sampai trauma. Jadi saya perjalanan dari Karawang menuju Cilacap. Dan di tengah-tengah, tepatnya di daerah Subang, sekitar pukul 2 siang kami ditodong oleh semacam begal. Yang menodong itu 2 orang naik motor. Saya boncengan naik motor juga berdua. Itu dalam malam hari atau siang hari? Siang hari, jam 2 siang siang. hari, jam Iya. siang. Yang begal itu pelakunya 1 atau 2 orang? 2 orang. 2 orang. Lalu? Pertamanya teman saya ditarik jaketnya. Terus dia bilang suruh berhenti dulu, berhenti. Pas kami berhenti, tiba-tiba dipepet motornya, langsung ditanyain. Pertama mereka tanya baik-baik, minta uang lah, pemalakan seperti itu. Saya kasih 100.000 kan. Si orang itu malah nggak terima. Terus saya kan adu argumen di situ bu. Ya. Lama-lama yang satu kalian ngeluarin sajam, diarahkan ke teman saya. Terus ya saya udah gak bisa apa-apa. Terus dia minta uang, saya kasih uang 700.000. Terus handphone 2 itu. Dompetnya nggak diambil? Dompet aman. Dompet aman. Itu kan kejadiannya siang hari ya Mas? Iya. Itu apa nggak ada orang lain yang di sekitar situ? Ada warga situ bu, 3 orang, jarak sekitar 10-20 meter. Sebetulnya ada warga situ bu, 3 orang, saya lihat 3 orang, 2 laki-laki 1 perempuan. Itu jarak dari lokasi saya pas ditodong sama mereka itu jaraknya sekitar 10-20 meteran ada. Tapi mereka kesannya kayak diam aja loh bu. Maksudnya seperti udah biasa di daerah situ, umum gitu. Atau mungkin orang yang lihat juga nggak mau berurusan mungkin ya? Mungkin seperti itu. Nah terus setelah kejadian itu mungkin ada senjata tajam atau apa? Iya, mereka bawa sejenis celurit. Mereka sempat bertanya, ini mau pakai kekerasan atau pakai baik-baik aja? Saya jawab, lah kok kayak gitu, udah dikasih kok masih kayak gitu terus, maunya apa? Aku bilang gitu. Dia bilang nggak usah ngebantah, ini daerah saya. Seperti ancaman itu terus datang gitu bu. Yang Mas rasakan waktu kejadian itu apa? Takut atau gimana? Ya takut karena ibarat kata baru pertama langsung menghadapan seperti itu. Badan semua rasanya lemas. Nah terus lihat temannya Mas? Teman saya udah takut duluan bu, nggak berani ngomong apa dia. Cuma diem aja ya? Iya, dia di sebelah kanan saya posisinya, biar saya yang bencengin mereka itu. Setelah itu Mas Rizky sama temannya lapor ke polisi. Kami pertama belum lapor, kami langsung jalan lagi kan, karena si pembegal udah ngancem lagi, nanti setelah ini kalian lurus langsung belok kanan. Di situ banyak teman-teman saya lagi. Nah, saya mikirnya kan udah nggak enak, kalau saya ikutin takutnya motor saya diambil. Saya laju lagi, tuh kecepatan fokus udah hilang bu. Terus udah cepat itu lah ya? Iya. Buluk gitu. Jalan sekitar 20 menitan, saya ketemu polsek. Lapor sama Pak Polisi kan, ditanyain kenapa Pak, saya habis ditodong dari sana. Diinterogasi, terus cek TKP. Ternyata pelaku sudah tidak dapat dilacak lagi keberadaannya karena
mereka cepet sih jalannya langsung seperti itu. Lalu habis dari Polres itu, Mas Agung langsung pulang perjalanan ke Cilacap atau mampir ke rumah temennya? Kami perjalanan pulang rencananya, cuma karena posisi nggak ada handphone, uang udah habis di begal, kami berhenti di Cirebon, di Polres daerah Cirebon untuk numpang istirahat sebentar sambil pinjem handphonenya Pak Polisi buat ngabarin teman. Alhamdulillah dikasih handphone, dipinjemin, terus saya ngabarin ke teman. Setelah itu teman jemput, kami istirahat di rumah teman sampai pagi. Berarti itu alhamdulillah ada teman yang nolong ya Mas. Iya. Nah setelah itu Masnya langsung perjalanan ke Cilacap langsung. Iya, perjalanan kami lanjutkan jam 7:30 pagi menuju Cilacap. Itu setelah Mas Rizky dari rumah temennya, berarti langsung perjalanan pulang ke Cilacap? Iya, langsung ke Cilacap dengan kondisi yang udah nggak karu-karuan. Alhamdulillah sampai Cilacap sekitar pukul 1:30 siang. Alhamdulillah ya Mas, maksudnya motornya nggak kena rampas, Masnya juga masih bisa pulang. Temannya Mas sama di Cilacap juga? Sama Cilacap juga. Lalu dalam permasalahannya Mas ini yang bikin Mas Rizky itu trauma, kenapa? Melihat senjata tajamnya itu udah ngeri Bu, mau hampir diarahkan. Iya. Dan Mas Rizky kan trauma ya mengenai senjata tajam itu. Nah, Mas Rizky ini langkah supaya nggak trauma itu apa yang sudah Mas Rizky lakukan? Misal kayak melakukan hobinya Mas Rizky, atau Mas Rizky bisa mengalihkan perhatian dengan apa? Apa yang Mas Rizky lakukan? Ya dengan cara bercerita, konseling dengan ibu, sharing-sharing sama teman-teman. Tapi rasa trauma itu masih ada? Masih ada. Mungkin Mas Rizky punya hobi? Hobinya Mas Rizky apa? Main bola, futsalan sih. Iya. Misalnya Mas Rizky kan hobinya main bola kan, apa waktu main bola itu Mas Rizky bisa menghilangkan ya sedikit beban atau sedikit masalah yang ada di pikirannya Mas Rizky? Ya, ketika saya bermain, ya rasanya fokusnya cuma bermain, tapi setelah permainan selesai kayak dia disalip motor itu udah mulai takut Bu. Udah mulai kebayang lagi ya. Iya. Selain bermain bola, hobinya Mas Rizky apa lagi? Sepeda. Iya. Itu rutin nggak Mas ngelakuinnya? Jarang sih. Lebih rutin ke main bolanya. Iya. Kalau main bola itu satu minggu bisa berapa kali? 2 kali. Kalau sepedaan? Seminggu ya semaunya Bu. Kalau ada waktu sore kosong main sepeda. Setelah Mas Rizky melakukan hobinya Mas Rizky untuk pemulihan trauma itu, apa yang Mas Rizky lakukan lagi? Ya hanya berdiam di rumah. Udah cerita ke keluarga? Belum berani. Iya. Berarti baru cerita. Saya bilangnya handphone itu jatuh. Uang satu sama tasnya. Nggak berani. Takutnya orang tua kan, namanya orang tua, anaknya gitu takutnya khawatir. Orang tua jadi ikut trauma. Ya dipendam sementara, baru cerita ke ibu dulu. Setelah melakukan Mas Rizky cerita ini, apa yang Mas Rizky rasakan? Mungkin lega atau sedikit beban berkurang atau bagaimana? Ya ada sedikit lega karena beban pikirannya itu terbagi sama ibu gitu loh. Nah, saya juga dapat pencerahan dari ibu seperti itu. Iya. Mungkin kalau konseling untuk yang pertama kali ini belum bisa banget memulihkan traumanya Mas Rizky. Mungkin nanti akan ada pertemuan berikutnya, nanti akan lebih spesifik untuk memulihkan traumanya Mas Rizky lagi. Yang penting kan di konseling kali ini Mas Rizky udah dengan jujur menceritakan masalahnya Mas Rizky, sampai kenapa bisa Mas Rizky trauma seperti itu. Mungkin sekian dulu konseling kali ini. Pastikan rasa traumanya Mas Rizky belum sepenuhnya hilang. Nanti akan ada
konseling ke sesi selanjutnya. Begitu ya Mas. Siap. Ya. Terima kasih Bu sudah mendengarkan masalah saya, sedikit mengatasi trauma saya. Ya, sama-sama. Ya Bu, saya pamit dulu. Iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Hati-hati ya Mas. Ya Bu. Iya.